Selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa bisa dipimpin salah satu dari siswa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum pembelajaran kita dimulai, sebaiknya kita melakukan presentasi dulu sebagai sikap disiplin untuk menerapkan pembiasaan. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada 3 poin yang penting. Yang pertama, setelah membaca slide PowerPoint di layar, siswa mampu menganalisis sinus, kosinus, dan tangen, jumlah, dan selisih dua sudut dengan benar. Setelah menganalisis slide PowerPoint di layar, menyajikan rumus sinus, kosinus, dan tangen, jumlah, dan selisih dua sudut untuk menentukan nilai sinus sudut tertentu dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan masalah yang berkaitan dengan rumus nilai sinus, kosinus, dan tangen, jumlah, dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah dengan lancar. Nah, ini ada bagan yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, di sini trigonometri itu, maksud saya rumus jumlah selisih dua sudut itu, yang pertama materi prasyaratnya itu ada dua, yaitu rumus perbandingan dan rumus segitiga. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok, kita harus membahas materi prasyaratnya dulu. Nah, pastinya kalian sudah pernah belajar perbandingan trigonometri di kelas 10. Jadi untuk segitiga siku-siku, penamaan segitiga siku-siku itu pastinya sudah biasa ya. Itu ada gambar segitiga, sudah diberi nama yaitu depan, miring, samping. Nah, untuk sin sendiri, sin alfa itu demi, yaitu depan per miring. Untuk cos alfa, alfa itu samping per miring. Dan tan alfa yaitu demi, desa depan per samping. Kenapa disingkat seperti ini? Supaya untuk memudahkan siswa dalam mengingat dasar-dasar perbandingan trigonometri. Nah, videonya mungkin bisa nanti saya kirim linknya, kita lewat saja dulu. Nah, untuk rumus, jumlah, dan selisih dua sudut. Rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Jadi, pada subbab ini, kamu akan mempelajari mengenai rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah, dan selisih dua sudut. Untuk menentukan rumus tersebut, lakukan kegiatan eksplorasi berikut ini dengan teliti. Nah, kita akan bahas kegiatan kita untuk kita akan masuk ke kegiatan 1.3, yaitu menganalisis sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Jenis kegiatan yaitu diskusi. Tujuan kegiatan peserta didik dapat menentukan rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan menggunakan sinus, kosinus, maupun tangen jumlah dua sudut secara terampil. Nah, untuk langkah kegiatan, perhatikan gambar berikut. Titik koordinat A dan B di atas diperoleh berdasarkan fungsi sinus dan kosinus. Selanjutnya, perhatikan titik M yang ditransformasikan dengan besar sudut beta dan sudut pusat O dari titik A, dan perhatikan titik N yang ditransformasikan dengan besar sudut putar negatif beta dan sudut pusat O dari titik P. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian,
perlu kalian ingat bahwa sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos negatif alfa menjadi cos alfa. Tan negatif alfa menjadi negatif tan alfa. Persamaan 1. Menghitung jarak dari P 1,0 ke M. M-nya yaitu cos alfa plus beta, sin alfa plus beta. Nah, mutlak dari Pm sama dengan akar dari XP dikurang XM kuadrat plus dalam kurung YP dikurang YM kuadrat. Menjadi mutlak Pm sama dengan akar dari 1 min cos dalam kurung alfa plus beta kuadrat plus 0 min sin A plus alfa plus beta kuadrat. Kemudian kita jabarkan menjadi 1 dikurang 2 cos alfa plus beta plus cos kuadrat dikali cos kuadrat alfa plus beta plus sin kuadrat alfa plus beta, sehingga menghasilkan 1 min 2 cos alfa plus beta plus 1. Jadi mutlak dari Pm yaitu diperoleh akar 2 dikurang 2 cos alfa plus beta. Kemudian untuk persamaan 2, kita akan menghitung jarak A cos A sin alfa ke N cos B negatif sin B. Caranya sama seperti persamaan 1, mutlak dari AN sama dengan akar dari XA dikurang XN kuadrat plus YA dikurang YN kuadrat. Mutlak dari AN sama dengan akar dari cos alfa dikurang cos beta kuadrat plus sin alfa dikurang negatif sin beta kuadrat. Mutlak dari AN sama dengan akar dari cos alfa dikurang cos beta kuadrat plus, karena tadi di atas min negatif, jadi negatif ketemu negatif kita ubah dulu menjadi positif, jadi sin alfa plus sin beta kuadrat. Kemudian baru kita jabarkan mutlak dari AN sama dengan akar cos kuadrat alfa dikurang 2 cos alfa dikali cos beta plus cos kuadrat beta plus sin kuadrat alfa plus 2 sin alfa dikali sin beta. Mutlak dari AN sama dengan akar dari cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa plus cos kuadrat beta dikurang 2 sin alfa dikali sin beta plus 2S. Kemudian nanti mutlak dari AN menghasilkan akar dari 2 dikurang 2 cos alfa dikali cos beta plus 2 sin alfa dikali sin beta. Nah, secara geometri untuk persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa buat sedemikian sehingga mutlak dari Pm sama dengan mutlak dari AN. Nah, karena hasilnya dalam bentuk akar, kita akan hilangkan dalam bentuk akar sehingga menjadi 2 dikurang 2 cos alfa plus beta sama dengan 2 dikurang 2 cos alfa dikali cos beta plus 2 sin alfa dikali sin beta, menjadi negatif 2 cos alfa plus beta sama dengan negatif 2 cos alfa dikali cos beta plus 2 sin alfa sin beta, sehingga menjadi cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta plus sin alfa dikali sin beta. Terbukti. Nah, kita bahas satu soal saja. Untuk contoh soal 1.5, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13. Dengan sudut A terletak di kuadran kedua.
dan sudut B di kuadran 1. Hitunglah nilai dari sin A plus beta. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari sin A dulu. Sin A-nya kan 3/5. Kita cari dulu nilai X-nya. Kita masukkan rumus. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan negatif akar R kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan negatif akar sin itu apa tadi sin? Ada yang tahu? Sin tadi? Sin itu apa per apa tadi? Depan per miring kan? Nah, depan per miring. Untuk X-nya itu kita X-nya itu samping. R-nya itu kita misalkan miring. Terus Y-nya kita misalkan depan. Jadi, langsung kita masukkan. Tadi kan depan per miring. Tadi tinggal kita masukkan. Berarti depannya 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan negatif akar 25 dikurang 9. Sama dengan negatif akar 16 sama dengan negatif 4. Jadi, X-nya kita peroleh negatif 4. Maka diperoleh nilai cos A yaitu, kalau cos tadi apa? Sin itu kan depan per miring. Kalau cos? Samping per miring. Samping per miring berarti negatif 4/5. Miringnya kan tadi 5. Nah, pada cos B, kemudian kita cari untuk nilai cos B-nya. Cos B-nya kan tadi kan diketahui di soal 12/3. Ada yang bisa jelaskan untuk yang cos B? Ayo, siapa yang berani? Kenapa bisa menghasilkan seperti itu? Caranya sama yang di atas sebenarnya. Cos B tadi apa? Samping per miring ya? Nah, samping per miring. Miringnya 13, sampingnya 12. Depannya kita misalkan Y, R-nya kita misalkan miring, X-nya kita misalkan samping. Jadi 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar. 13 kuadrat kan 169, sedangkan 12 kuadrat kan 144. Jadi 169 dikurang 144 itu sama dengan 25. Maaf, ini salah ini. Nggak ada negatifnya. 25, jadi hasilnya akar 25 berapa? 25. Berarti Y-nya kita peroleh 5. Sehingga kita peroleh nilai cos A-nya yaitu 5/13. Nah, karena kita sudah ketemu nilai cos A dan sin, karena kita sudah memperoleh cos A dan cos B, jadi kita tinggal masukkan cari nilai sin A plus B. Nah, sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Terus tinggal kita substitusikan. Sin A tadi berapa hasilnya? Sin A 3/5. Terus cos B 12/13. Cos A sin B 13. Kemudian nanti hasilnya akan ketemu 36/2
per 65 dikurang 20 per 65. Kita samakan penyebutnya saja ya. 65 itu didapat dari kita langsung kalikan 5 dikali 13, sebelahnya juga sama. Langsung dikalikan saja sehingga menghasilkan nilai dari sin A plus B itu 16 per 65. Ada yang ingin ditanyakan dari contoh soal 1.5? Nah, jadi tadi kita sudah bersama-sama melakukan penyelesaian atau tanya jawab dari soal contoh latihan 1.3. Nah, kemudian saya share ini untuk latihan soalnya akan saya share ke via WhatsApp. Nah, kemudian nanti setiap siswa diminta untuk menjawab hasil dari latihan soal tentang materi rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Nanti bisa dijawab melalui via WhatsApp